membahas tentang sejarah advokasi, baik di dunia barat maupun di Indonesia. Nah, sebelumnya, saya ingin disclaimer terlebih dahulu pada kalian bahwa ini nanti dalam mata kuliah ini akan ada yang namanya berbagai macam istilah hukum dalam bahasa Belanda, dalam bahasa asing. Ya, jadi disclaimer-nya itu nanti saya harap kalian tidak menanyakan arti dari istilah hukum tersebut ya, karena saya tidak tahu. Jujur saja saya tidak tahu istilah hukum tersebut. Jadi nanti tolong tanyakan hal lain di luar pengetahuan saya tentang istilah hukum. Oke, langsung saja kita ke sejarah advokasi. Jadi di pertemuan pertama itu kan saya sudah menyampaikan bahwa advokasi itu awalnya berhubungan dengan yang namanya bidang ilmu hukum. Jadi bantuan hukum itu nama lainnya advokasi, yang mana memang lahir dari kondisi yang serba terbatas, dari akses, kemudian keterbatasan fisik, sosial, ekonomi, maupun sosiologi, maupun psikologi yang dimiliki oleh seseorang, sehingga ia membutuhkan bantuan hukum, yaitu advokasi. Nah, advokasi ini lahir pertama kali muncul itu pada masa pencerahan atau ketika the Enlightenment Age. Jadi masa pencerahan ini kalian bisa cari sendiri nanti ya, itu kira-kira tahun berapa, di abad berapa. Nah, zaman ini, Enlightenment Age ini terjadi di zaman Yunani atau Romawi pun. Jadi ketika masa-masa Yunani dan Romawi ini masih berkuasa, hukum itu atau bayarannya. Karena pada waktu itu ada beberapa pihak atau kalangan bawah itu yang tertindas, yang memiliki keterbatasan dalam mengakses bantuan hukum, sehingga muncullah nilai-nilai moral dari kalangan tertentu, dari cendekiawan, dari beberapa ahli hukum untuk menolong orang-orang tersebut. Dan pertolongan ini tanpa bayaran sama sekali. Nah, kemudian perkembangan advokasi itu pada abad keempat sebelum Masehi, dikenal dengan legal aid atau legal service atau bantuan hukum yang diidentikan dengan para orator. Nah, para orator ini tipe orang seperti apa? Nah, para orator ini adalah orang-orang yang memiliki ciri-ciri yaitu berpendidikan tinggi, berpengetahuan, dan selalu berjuang membela hak di depan hukum. Jadi mereka ini bukan asal sembarang orang ya. Mereka punya kapasitas tertentu kenapa mereka harus membela atau kenapa mereka bisa membela hak masyarakat di depan hukum. Nah, mereka ini juga berfokus untuk membela orang lemah dan orang miskin. Jadi orang miskin dan orang lemah ini kan identiknya adalah orang-orang yang tidak memiliki akses, memiliki keterbatasan, sehingga mereka sulit untuk mendapatkan keadilan di hadapan hukum atau pengadilan. Maka dari itu, para orator ini, orang-orang yang berpengetahuan, berpendidikan, kemudian membantu mereka untuk mendapatkan keadilan di depan hukum. Kemudian, advokasi juga semakin berkembang, itu di abad ke-17 di dunia barat ya. Jadi pada abad 17 itu sedang ramai-ramainya, sedang viral-viralnya gerakan membela hak asasi manusia atau HAM. Jadi waktu itu banyak orang yang mendorong atau kemudian memprotes bahwa penegakan HAM itu harus dilakukan. Nah, karena adanya gerakan ini, kemudian bantuan hukum tidak hanya menjadi nilai perjuangan bagi kaum lemah, miskin, dan bodoh, melainkan telah berkembang luas menjadi suatu institusi untuk para pencari keadilan bagi setiap orang. Nah, jadi kalau dulu kan advokasi itu untuk orang yang terbatas saja, orang miskin, bodoh, begitu kan. Nah, advokasi sekarang pada abad ke-17 itu, pada abad ke-17 itu
merupakan telah menjadi suatu institusi yang digunakan oleh para pencari keadilan bagi setiap orang. Nah, ini ya bagi setiap orang. Jadi yang namanya, karena ini kan berpengaruh dari gerakan HAM ya. Nah, gerakan HAM ini biasanya muncul karena adanya kasus pelanggaran HAM. Nah, kasus pelanggaran HAM ini iya meskipun sebagian besar dialami oleh orang yang lemah, bodoh, dan tertindas, bisa saja pelanggaran HAM ini terjadi kepada semua orang, tidak terbatas latar belakang mereka bagaimana. Maka dari itu, perkembangan advokasi ini adalah sebuah lembaga yang digunakan atau yang berfungsi bagi setiap orang yang sedang berusaha mencari keadilan. Kemudian pada abad 19 dan abad 20, muncul gerakan hak asasi manusia atau human rights movement yang berkeyakinan bahwa setiap manusia memiliki persamaan hak dan kebebasan. Jadi, hak dan kebebasan saat ini yang kalian punya merupakan salah satu hasil dari gerakan HAM yang muncul di abad 19 dan 20. Kemudian lahirlah prinsip persamaan hak hukum atau equality before the law dan persamaan hak mendapatkan keadilan atau access to justice. Jadi gerakan-gerakan HAM ini kemudian menciptakan berbagai macam kesepakatan di antara berbagai lembaga atau institusi untuk menegakkan prinsip persamaan hak hukum dan prinsip persamaan hak dalam mendapatkan keadilan. Kemudian perkembangan advokasi di era modern. Jadi akhirnya teori penegakan hukum di pengadilan itu muncul di era modern. Era modern ini kemudian dari pergerakan HAM, kemudian juga munculnya persamaan hak di depan hukum, muncullah teori-teori penegakan hukum di pengadilan. Seperti diantaranya yaitu teori kebebasan demokrasi. Teori kebebasan demokrasi ini menjadi dasar bagi lahirnya teori penegakan hukum berdasarkan prinsip persamaan di depan hukum atau equality before the law dan persamaan hak untuk mendapatkan keadilan di depan hukum. Jadi bisa disimpulkan bahwa kebebasan demokrasi itu merupakan fondasi atau awalnya muncul prinsip persamaan di depan hukum dan persamaan hak mendapatkan keadilan di depan hukum. Ini harus kalian, ini sebenarnya nggak perlu ini sih, mungkin kan agak sedikit bingung ya, persamaan di depan hukum atau persamaan hak mendapatkan keadilan di depan hukum. Agak membingungkan ya, tapi ini jelas suatu hal yang berbeda. Nah, selanjutnya pasca revolusi Prancis, advokasi itu terus berkembang. Dan advokasi itu menjadi bantuan hukum atau kegiatan yuridis untuk bantuan hukum bagi masyarakat. Kemudian juga masih sama dengan era modern, bahwa advokasi itu menekankan persamaan hak bagi masyarakat dan mempertahankan kepentingan-kepentingan masyarakat di hadapan pengadilan. Dan pada masa revolusi Prancis ini, bantuan hukum atau advokasi ini masih merupakan pekerjaan memberi jasa tanpa imbalan. Jadi bisa kalian bayangkan bagaimana para advokat pada zaman dulu itu memberikan bantuan hukum tanpa mengharapkan imbalan. Itu sangat pekerjaan yang sangat luar biasa ya, karena meskipun sebenarnya mereka bisa memberikan bantuan hukum dengan meminta bayaran, tapi mereka justru memberikan hal ini tanpa balas jasa. Tapi menurut saya ya, pada pasca revolusi Prancis ini tentu saja pekerjaan memberi jasa tanpa imbalan ini ada kriterianya. Jadi tidak semua orang itu bisa mendapatkan bantuan hukum tanpa membayar apapun gitu ya. Tapi kan ada kriterianya. Kriterianya itu mungkin pekerjaan yang tanpa imbalan ini khusus untuk masyarakat miskin atau masyarakat kelas bawah, sedangkan mereka yang elit ya pasti perlakuannya berbeda. Nah, selanjutnya kita membahas perkembangan advokasi di Indonesia. Nah, pertama, kita harus mengetahui dulu bagaimana masuknya sistem hukum di Indonesia. Jadi masuknya sistem hukum di Indonesia itu sangat berhubungan erat dengan adanya pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Jadi sebelumnya tidak ada yang namanya hukum tradisional. Di kerajaan-kerajaan dulu tidak ada mengenal sistem hukum
sistem hukum semacam ini. Tidak ada. Nah, barulah setelah pemerintah Belanda masuk ke Indonesia, pada sekitar tahun 1848, bantuan hukum di Indonesia mulai muncul. Tapi bagaimana sistem bantuan hukum di Indonesia pada zaman itu? Jadi Firman Raja Belanda tanggal 16 Mei tahun 1841, perundang-undangan baru di negeri Belanda, memberlakukan beberapa aturan di Indonesia. Di antaranya adalah peraturan tentang dan kebijaksanaan peradilan. Nah, ini yang saya istilah artinya apa ya? Jadi ini untuk bagaimana hukum itu rakyat Indonesia, penduduk yang tinggal di Indonesia itu dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama golongan Eropa. Golongan Eropa ini terdiri dari orang Belanda, semua orang yang bukan Belanda tetapi berasal dari Eropa. Misalnya ada orang Eropa atau orang Belanda yang menikah dengan orang Indonesia, kemudian jika anak itu sah diakui oleh undang-undang, maka dia merupakan golongan Eropa. Kemudian juga ada golongan timur asing. Nah, golongan timur asing ini masuk golongan kedua, yang mereka ini diantaranya adalah golongan yang bukan termasuk dalam golongan Eropa maupun golongan bumi putra. Golongan timur asing ini contohnya adalah orang-orang Tiongkok, orang Arab, dan orang India. Kemudian yang terakhir adalah golongan bumi putra. Golongan bumi putra adalah orang-orang Indonesia asli atau pribumi. Kalau orang Belanda dulu nyebutnya agak menyakitkan sih ya, inlander ya kalau dulu. Jadi orang-orang yang terjajah itu, orang-orang pribumi disebutnya inlander. Nah, dari ketiga penggolongan ini sudah cukup menjelaskan bahwa hukum Belanda di Indonesia waktu itu sangat diskriminatif. Karena pergolongan ini nanti akan mendapatkan perlakuan yang berbeda di hadapan hukum. Golongan Eropa, golongan Asia Timur, dan golongan bumi putra tentu saja mendapatkan perbedaan untuk mengakses berbagai macam bantuan hukum. Yang waktu itu negara ini dikuasai oleh Belanda. Kalau kalian sudah nonton atau baca novel Bumi Manusia, karya Pramudia Anantur, atau nonton filmnya yang tentang sama Iqbal atau Analis, kalian bisa merasakan adalah konsepnya atau hukumnya yang waktu itu dijalankan untuk mengelompokkan atau menggolongkan penduduk pada masa itu. Oke, lanjut, maaf tadi ada iklan. Nah, selanjutnya oke. Nah, jadi pada masa Belanda di Indonesia itu mereka memiliki dua sistem peradilan. Yang pertama itu hierarki peradilan untuk orang-orang Eropa yang dipersamakan untuk peradilan di Indonesia itu ada yang namanya
pengadilan tinggi, pengadilan negeri, itu biasanya ada di kota. Ada istilahnya sendiri ya untuk style hukum Belanda, tapi secara umum tingkatnya itu semacam itu. Jadi tingkat pertama itu kalau sekarang seperti pengadilan negeri, yang tingkat banding itu pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung, itu tingkat yang paling akhir. Kemudian di tingkat kedua, ada hierarki peradilan untuk orang Indonesia dan yang dipersamakan. Nah, ini ada sendiri ya. Jadi yang pertama itu untuk orang-orang Eropa yang dipersamakan, dan yang kedua itu untuk peradilan untuk Indonesia, orang-orang Indonesia atau orang-orang pribumi. Nah, kemudian Eropa juga memberlakukan Reglement of the RV ini perdata dan undangannya. Di sistem peradilan Indonesia sekarang ada yang namanya ada lebih ya, masa kolonial. Selanjutnya diskriminasi hukum Belanda. Nah, jadi pada masa itu pemerintah kolonial tidak menjamin fakir miskin, bumi putra atau pribumi untuk dibela advokat dan mendapatkan bantuan hukum. Memberikan advokasi kepada si penerima keadilan atau si pencari keadilan, nah itu baru adanya advokasi hukum. Jadi mereka tidak memberikan pengaturan atau mereka tidak memberikan aturan bahwa seseorang yang sedang mencari keadilan itu harus mendapatkan bantuan hukum. Jadi pada masa itu bantuan hukum belum dirasakan sehingga profesi lawyer yang berasal dari golongan bumi putra tidak berkembang. Kebanyakan hakim dan semua notaris serta para advokat adalah orang Belanda. Nah, kemudian tahun 1910, advokat bumi putra lahir dengan memperoleh gelar Mister Inderrechten dari Belanda. Jadi waktu itu pendidikan hukum dalam negeri itu sangat dibatasi, sehingga para ahli hukum pribumi hanya bisa belajar di Belanda. Contohnya itu mereka belajar di University of Utrecht, kemudian di Leiden, itu adalah contoh universitas di Belanda yang waktu itu banyak sekali orang pribumi yang diberikan kesempatan untuk belajar di sana. Nah, pada tahun 1924, cukup lama ya, 14 tahun, Belanda itu mendirikan sekolah hukum di Jakarta, di Batavia. Dan yang sekarang ini kita kenal dengan Fakultas Hukum UI. Itu adalah fakultas hukum tertua di Indonesia karena sudah ada sejak zaman Belanda. Nah, FHUI pada masa itu berhasil melahirkan alumni-alumni yang salah satunya di antaranya Sartono Sastro-Mulyono, Murtokusumo, Ali Sastro Amjoyo, ini pasti kalian sering dengar karena beliau juga terlibat dalam persiapan perebutan kemerdekaan dalam panitia PPKI dan BPU PKI. Nah, Murtokusumo ini merupakan advokat pertama di Indonesia. Karena beliau berhasil mendirikan kantor advokat di Tegal dan
di Semarang di masa itu. Nah, kemudian Advokat Bumi Putra ini menjadi penggerak pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia. Motivasi utama mereka itu sebagai bentuk atau bagian dari pergerakan nasional terhadap perlawanan kepada penjajah. Jadi bantuan hukum non-komersil karena waktu itu para advokat ini melihat kondisi sosial masyarakat tidak mampu menyewa jasa advokat Belanda. Jadi mereka memberikan bantuan hukum non-komersil, artinya tanpa bayaran, tanpa imbalan kepada masyarakat Indonesia. Kemudian advokasi pada masa Jepang dan kemerdekaan, tidak adanya perkembangan dari pemberian bantuan hukum. Karena waktu itu sangat ribut ya, jadi para tokoh itu cenderung berkonsentrasi atau fokus pada usaha atau upaya perebutan kekuasaan. Kemudian karena keadaan relatif tidak berubah, karena bangsa Indonesia sibuk untuk perebutan kemerdekaan, dan upaya mempertahankan kemerdekaan hingga tahun 1950, karena waktu itu ada agresi militer Belanda 1 dan 2. Jadi para tokoh itu sibuk sehingga tidak sempat memikirkan tentang pemberian bantuan hukum. Nah, meski sistem peradilan hanya berlaku satu bagi seluruh penduduk, tapi ternyata warisan sistem peradilan Belanda ini tetap ada dan menjadi lebih buruk. Karena bisa kita lihat sendiri ya, waktu itu Indonesia baru merdeka, kita tidak bisa benar-benar terlepas dari sistem peradilan Belanda, sehingga tidak banyak mengalami perkembangan. Kemudian pada kemudian hakim berorientasi pada pemerintah yang dimanifestasikan dalam bentuk musyawarah dengan kejaksaan. Jadi waktu hakim itu semacam manut gitu sama pemerintah. Sehingga putusan dari hakim ini kemudian diwujudkan dalam bentuk musyawarah dengan kejaksaan. Ya, jadi hakim tidak ingin, tapi justru membuat keputusan dengan hukum yang tidak lagi melihat dunia versi advokat yang memang sudah tidak berperan lagi. Jadi mereka semacam hopeless gitulah, tidak ada harapan ya. Yang ngapain minta bantuan hukum gitu kan. Soalnya juga tidak adanya advokat ini tidak ada lagi karena memang adanya campur tangan dalam sistem peradilan, campur tangan oleh pemerintah. Nah, masih pada masa Orde Lama atau pemerintahan Soekarno, itu dikeluarkan yang namanya Undang-Undang tentang ketentuan yang bertentangan secara diametral dengan asas-asas negara hukum atau rule of law yang mengaku pengadilan bebas sebagai unsur esensial dan memastikan. Nah, karena UU ini, peran advokat menjadi lumpuh dan bantuan hukum menjadi tidak ada artinya sama sekali. Jadi bisa dikatakan pada masa Orde Lama ini, perkembangan advokasi justru mengalami kemajuan 1970. Oh maaf, ini masa pemerintahan Orde Baru ya maksud saya ya, karena sudah tahun 1970.
Nah, UU nomor 14 tahun 1970 ini kembali menjamin kebebasan peradilan dari segala campur tangan dan pengaruh kekuatan dari luar lainnya dalam segala urusan pengadilan. Nah, UU ini kemudian memberikan perlindungan kepada sistem peradilan, bahwa sistem peradilan ini dijamin untuk mendapatkan kebebasan, sehingga tidak ada campur tangan atau pengaruh kekuatan dari luar lainnya, termasuk dari pemerintah. Itu isinya UU ini. Tapi kalau lihat kondisi Orde pada masa itu kok sepertinya saya agak sanksi ya, karena ya kalian mungkin sudah tahu ya bagaimana sistem demokrasi dan sistem peradilan di zaman Orde Baru itu ada. Tapi ya memang undang-undangnya ini dibuat untuk memberikan kebebasan kepada peradilan. Formulasinya seperti itu. Tapi untuk implementasinya ya silahkan dicari sendiri bagaimana implementasi UU ini di masa Orde Baru. Nah, ini beberapa contoh lembaga advokasi di Indonesia yang sampai saat ini eksis gitu ya. Yang pertama ada LSAM, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. Kemudian ada Yayasan Paham, Jentera, Rifka Anissa. Rifka Anissa ini lembaga advokasi yang lebih berfokus pada perlindungan perempuan. Jadi misal ada perempuan korban kekerasan seksual, kemudian ada perempuan korban kekerasan atau KDRT. Nah, itu juga bisa itu juga ditangani adalah atau skupnya Rifka Anissa gitu ya. Kemudian juga ada profesi, advokasi profesi. Misalnya advokasi untuk wartawan atau jurnalis. Bahkan advokasi untuk pekerja seni, artis itu juga ada. Nah, inilah biasanya profesi ini memiliki lembaga advokasi tersendiri. Nah, begitu saja sejarah dari advokasi baik di dunia maupun di Indonesia. Selanjutnya saya ingin kalian untuk melakukan koprodiskas. Koprodiskusnya itu tentang topiknya adalah sebutkan salah satu kasus advokasi yang dilakukan oleh lembaga advokasi di Indonesia. Contohnya misal, waktu tahun 2011 kalau nggak salah 2018, Rifka Anissa ini melakukan pendampingan atau advokasi terhadap korban kekerasan seksual di Universitas Gadjah Mada. Nah, kalian bisa ceritakan itu, bagaimana lembaga ini kemudian mendampingi, bagaimana caranya. Nah, seperti itu. Atau mungkin LSAM melakukan pendampingan untuk satu kasus, atau mungkin misal kalian pernah mendengar advokasi yang dilakukan oleh Persatuan Advokat kepada kakek-kakek yang dianggap mencuri kayu bakar di hutan perhutani. Nah, semacam itu. Fokus saya di sini adalah bagaimana kasus advokasinya dan kemudian siapa itu lembaga yang mengadvokasi tersebut. Nah, saya minta kalau bisa advokasinya ini tidak yang berhubungan dengan hukum ya, bukan yang di peradilan ya, tapi advokasi kebijakan sosial. Ya meskipun memang tidak terlepas kalau materi ini tadi merupakan materi perkembangan advokasi yang sangat berhubungan erat dengan advokasi hukum. Tapi saya minta kalian mencari studi kasus tentang advokasi di bidang sosial atau kebijakan publik. Baik, begitu saja. Terima kasih sudah menyimak kuliah ini. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.